warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di tugas mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar PAI dengan dosen pembimbing Dr. Nurlailah MPD. Bersama saya Zainal Taufik dari kelas A11 dengan NIM 22811300541 yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk video kali ini kita akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD bab 4 dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Adapun untuk pembelajaran ini nanti ada yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua peta konsep, kemudian materinya ada zakat, infak, sedekah, hadiah, dan yang terakhir nanti akan ada beberapa soal latihan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk bab 4 ini adalah 1. Meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keempat, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kelima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keenam, mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, peta konsep. Untuk peta konsepnya dari materi hidup lapang dengan berbagi, dengan cabangnya nanti ada zakat, infak, hadiah, sedekah, dan yang terakhir adalah hikmah. Untuk yang materi yang pertama adalah tentang zakat, dan untuk video kali ini saya sengaja hanya mengambil satu materi, yaitu hanya tentang zakat. Untuk materi yang selanjutnya kita bisa membahas di lain waktu. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, zakat. Untuk materi zakat ini nanti ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna zakat, yang kedua macam zakat, yang ketiga orang yang wajib membayar zakat, yang keempat harta yang dizakatkan, yang kelima orang-orang yang menerima zakat. Yang pertama, makna zakat. Untuk makna zakat di sini ada 2. Yang pertama ada makna zakat secara bahasa, yang artinya tumbuh atau berkembang atau suci dan berkah. Sedangkan makna zakat secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, macam zakat. Macam zakat di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah atau yang disebut dengan zakat jiwa. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah atau zakat jiwa. Fitrah secara bahasa artinya bersih atau suci, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam bagi keluarganya dan masih hidup pada akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Adapun tata cara zakat fitrah adalah 1. Berupa bahan makanan pokok bila beras dengan berat 2,6 kg. Yang kedua, dikeluarkan saat akhir bulan Ramadan atau pada malam hari raya atau sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang zakat mal. Zakat mal sering juga disebut dengan
juga harta. Zakat harta. Zakat mal adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun untuk jenis zakat mal: 1. Hasil perdagangan, 2. Hasil pertanian, ketiga hasil perkebunan, keempat hasil perikanan, yang kelima hasil peternakan, yang keenam barang temuan, yang ketujuh emas dan perak, yang kedelapan penghasilan atau profesi. Yang ketiga, orang yang wajib membayar zakat. Untuk orang-orang yang wajib membayar zakat adalah: yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga bebas dari hutang, yang keempat merdeka atau bukan budak. Harta yang wajib dizakatkan. Adapun harta yang perlu dizakatkan adalah: 1. Cara memperolehnya atau cara memperoleh harta tersebut dengan halal dan baik. Yang kedua, hartanya berkembang, memberi keuntungan bagi pemilik. Yang ketiga, hartanya milik sendiri. Yang keempat, telah mencapai 1 tahun dan telah mencapai nisabnya. Yang kelima, penerima zakat. Untuk orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau hasil usaha atau mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang memenuhi zakat mulai dari penerimaan hingga penyalurannya. Yang keempat, mualaf. Mualaf adalah orang yang baru saja masuk Islam, yang di sini maksudnya dengan diberi zakat untuk memantapkan keyakinan seorang mualaf tersebut. Yang keempat, riqab. Riqab adalah orang yang memerdekakan budak. Yang kelima, gharib. Gharib adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Hutang di sini yang dimaksudkan adalah hutang untuk kebaikan, hutang bukan untuk hal-hal yang kejelekan. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjalan di jalan Allah seperti pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, dan madrasah diniyah. Kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kepada Allah seperti pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Itu tadi materi tentang zakat dari 5 sub materi yang telah kita bahas. Selanjutnya mari kita mencoba untuk melihat soal latihan. Untuk soal latihan di sini ada 5. Nanti bisa untuk mengetes dari pemahaman soal-soal yang telah dari pemahaman yang telah saya berikan tadi. Baik, itu saja untuk video pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak hal-hal kekurangan. Di lain kesempatan bisa kita bertemu kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.